Mengapa orang banyak menganggap menulis itu susah? Anda juga ikuti selanjutnya. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa menulis itu gampang sekali. Bagi saya, seberat dan sesusah apapun pekerjaan, jika dilakukan dengan cinta, maka dia menjadi ringan. Dan seringan apapun pekerjaan, jika dilakukan dengan terpaksa, dia terasa berat. Dari semua keluhan para calon penulis yang mereka tidak mau memulai untuk menulis, satu yang paling sering ditanyakan, yaitu ide menulis. Apa yang mau ditulis? Eko Prasetyo bahkan mengatakan, ada 1001 ide yang bisa ditulis yang ada di luar sana. Sesungguhnya ide menulis sangat melimpah ruah. Ia mencontohkan seorang istri yang menyambut suaminya lalu mencium ketek suaminya. Dia tuliskan dengan perasaan cinta, dahsyatnya mencium ketek suami. Tips menjaga keharmonisan rumah tangga menjadi satu tulisan yang utuh. Luar biasa. Sesungguhnya aktivitas keseharian kita, segala macam bentuk pengalaman hidup kita bisa menjadi ide untuk ditulis. Anda pernah putus cinta? Anda pernah merasakan ditikung oleh sang kekasih? Daripada hanya menjadi penderitaan, ditangisi, mengapa tidak Anda tulis? Kalau perlu, buat tulisan, matikan dia di dalam tulisan. Atau pengalaman Anda membeli barang di toko online, kemudian tertipu, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang terpajang di gambar, atau uang yang ditransfer tidak ada kiriman barangnya, Anda bisa tulis tips membeli online. Ketika saya mencarikan SD untuk anak pertama saya, diskusi dengan istri, diskusi dengan anak, akhirnya kemudian kita putuskan sekolahan ini. Pengalaman proses mencari sekolah itu saya tulis dengan judul Sekolah untuk Raisa. Saya kirimkan tulisan saya ke sebuah majalah nasional, majalah Umi, dimuat di rubrik kolom ayah. Dari pengalaman yang sederhana sehari-hari menjadi sebuah tulisan yang dihargai. Ada honornya? Ada. Dari sekian contoh yang saya sebutkan tadi, silahkan teman-teman semua berpikir, mulai membayangkan kira-kira ide apa yang bisa ditulis. Tentunya banyak sekarang ya. Kita beri waktu 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Sudah menemukan ide untuk dijadikan bahan tulisan? Pedoman mencari ide untuk ditulis, yang paling penting adalah ide itu kita kuasai, kita sukai, lo banget atau gue banget. Kalau teman-teman masih kebingungan mencari ide untuk ditulis, mari ikuti pengalaman saya bagaimana saya menerbitkan buku pertama. Buku itu idenya sangat sederhana. Menulis pengalaman hidup saya berjuang meraih impian dan cita-cita. Bagaimana saya ketika SD dulu tidak naik kelas dan divonis sama guru anak bodoh. Kemudian saya masuk SMP di sebuah pondok pesantren dengan bekal tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian perjalanan saya mencari beasiswa, sekolah sampai Yogyakarta, kuliah. Pengalaman itu kemudian saya tuliskan dalam buku. Saya lakukan dengan sangat cepat. Dalam 1 bulan, 1 naskah buku tentang biografi diri saya selesai. Kenapa cepat sekali? Karena ide atau bahan tulisan itu saya kuasai. Siapa sih ini yang tidak menguasai perjalanan hidup? Bisa jadi perjalanan hidup kita bisa menginspirasi jutaan orang yang ada di luar sana. Baik, naskah itu kemudian saya baca kembali, saya perbaiki, saya evaluasi dengan tata bahasa yang baik. Karena sejak pertama kali saya tulis, prinsip saya adalah tulis saja dulu, sikat aja dulu, urusan editing belakangan. Setelah jadi 1 naskah, ketika saya rasa sudah cukup baik, naskah itu saya kirimkan kepada salah satu penerbit. Dan pengalaman pertama buku saya ditolak membuat saya belajar untuk semakin gigih. Judulnya adalah 11 jurus rahasia menjadi juara. Contoh covernya. 2 tahun kemudian saya ajukan ke penerbit mayor kembali dan alhamdulillah diterima dan siap diterbit. Mudah-mudahan tahun ini
buku ini akan menyapa para pembaca semua. Tetapi inti dari buku ini adalah tentang perjalanan hidup saya menuntut ilmu. Semoga menjadi inspirasi tentunya bagi para pembaca yang lain. Teman-teman semuanya, menulis biografi hidup nampaknya menjadi tulisan yang menarik dan mudah untuk kita lakukan. Tulis saja, biarkan gerakan tangan bekerja, menggoreskan kata per kata di dalam lembaran kertas atau layar laptop kita. Biarkan dia mengalir lepas. Jangan disumbat dengan berbagai macam bentuk pikiran dan teori. Biarkan dia mengalir sampai selesai. Maka menulis sesungguhnya menjadi mudah ketika kita mendapatkan ide yang kita kuasai dan kita suka. Tidak lagi ada alasan orang tidak memiliki ide untuk menulis. Tulis kejadian yang ada di sekitar kita atau tulislah biografi hidup kita. Kalau bisa, terbitkan. Sudah merasakan bagaimana mudahnya untuk menulis? Kalau begitu, tinggalkan komentar, nyalakan lonceng agar mendapatkan tips-tips menulis selanjutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.